Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosyid Aditya Permana. Saya dari kelas 11 F6C. Saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang sudah saya teliti. Untuk judul proposal penelitian saya berjudul Analisis Struktural dalam Novel Hujan Bulan Juni karya Sapadi Djoko Darmono sebagai alternatif bahan ajar siswa di SMA. Saya mengkaji pada bab 1. Bab 1 terdiri dari 6 bagian. Yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga ada pembatasan masalah, yang keempat ada rumusan masalah, yang kelima ada tujuan penelitian, yang terakhir ada keenam itu manfaat penelitian. Yang pertama ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah suatu alasan yang melatar belakangi suatu topik dalam pembahasan penelitian. Biasanya diuraikan secara garis besar dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut. Mengapa penelitian ini dilakukan? Bagaimana cara penelitiannya? Dan yang terakhir, apa tujuan dari penelitiannya? Latar belakang masalah dalam proposal penelitian, yaitu karya sastra ini tentu syarat akan nilai-nilai yang akan menghantarkan manusia untuk berkehidupan yang lebih baik. Nilai-nilai yang terkandung di dalam novel ini dibuat sedemikian rupa untuk menarik perhatian para pembaca, sehingga pembaca juga dapat menafsirkan arti nilai itu sendiri. Alasan penulis memilih novel Hujan Bulan Juni dikarenakan alurnya yang sangat mengesankan, jalan cerita yang menarik, sehingga penulis menjadikan alurnya sebagai bahan penelitian dalam novel tersebut. Alurnya juga sangat mengesankan, yaitu dibuat dengan serangkaian peristiwa yang dapat membangun rasa ingin tahu para pembaca. Yang kedua, ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini diuraikan lebih lanjut, pembahasan secara terperinci, dan dibuat dalam bentuk pertanyaan dan dibuat secara berurutan. Identifikasi masalah dalam proposal penelitian ini yaitu berdasarkan latar belakang masalah dapat kita identifikasikan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, belum diketahui secara rinci apa tema dalam novel ini. Yang kedua, belum diketahui secara rinci fakta cerita yang meliputi plot, penokohan, dan latar dalam novel ini. Yang ketiga, belum diketahui secara rinci sarana sastra dalam novel ini. Yang keempat, belum diketahui secara rinci hubungan antar unsur dalam novel ini. Dan yang kelima, belum diketahui secara rinci penerapan yang dapat dilakukan sebagai pembelajaran dengan kaitannya analisis struktural dalam novel ini. Yang ketiga ada pembatasan masalah, yaitu pembatas dan ruang lingkup yang meliputi suatu tempat atau area, sumber informasi, lokasi penelitian, dan waktu penelitian. Bagian ini disajikan untuk membatasi ruang lingkup penelitian, sehingga penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam dan tajam. Pembatasan masalah dalam proposal penelitian. Berdasarkan permasalahannya, dapat dibatasi permasalahan sebagai berikut. Belum diketahui secara rinci tema dari novel ini. Belum diketahui secara rinci fakta cerita dalam novel ini. Belum diketahui secara rinci bagaimana penerapan yang dilakukan sebagai pembelajaran dengan kaitannya analisis struktural dalam novel ini. Yang keempat, ada rumusan masalah. Rumusan masalah adalah suatu penegasan yang telah dibuat di dalam latar belakang masalah. Di bagian ini juga dirumuskan secara spesifik apa masalah yang akan dipecahkan, dan dibuat dengan kalimat tanya yang jelas dan menggambarkan dua variabel atau lebih seperti apakah, adakah, atau yang lainnya. Rumusan masalah dalam proposal penelitian. Berdasarkan pembatasan masalah dan identifikasi masalah, dapat kita rumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apa tema dalam novel Hujan Bulan Juni ini? Yang kedua, apa fakta cerita dalam novel Bulan Juni ini? Yang ketiga, bagaimana cara penerapan yang dapat dilakukan sebagai pembelajaran dengan kaitannya analisis struktural dalam novel Hujan Bulan Juni ini? Yang kelima, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu tujuan yang akan dicapai dalam penelitian. Biasanya dituliskan secara langsung penelitian dan diharapkan dapat dicapai pada kegiatan penelitian.
Tujuan penelitian dalam proposal penelitian sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan tema dari novel Hujan Bulan Juni. Yang kedua, untuk mendeskripsikan fakta cerita yang meliputi plot, penokohan, serta latar dalam novel Hujan Bulan Juni ini. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan yang dapat dilakukan sebagai pembelajaran dalam novel Hujan Bulan Juni ini. Yang keenam dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah kegiatan atau faedah yang kita dapat setelah kita melakukan suatu penelitian. Manfaat penelitian ini mencakupi yang pertama, manfaat bagi pengguna, yang kedua, manfaat bagi penggabungan ilmuwan, yang terakhir adalah manfaat bagi penelitian. Manfaat penelitian dalam proposal penelitian yaitu terbagi menjadi dua jenis, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama adalah manfaat teoritis, yaitu agar dapat memahami bagaimana penerapan dari analisis struktural. Yang kedua ada manfaat praktis. Berdasarkan segi praktis, terdapat dua manfaat. Yang pertama, bagi dosen dapat menambil ilmu tentang bagaimana penerapan analisis struktural. Dan bagi para mahasiswa dapat menjadikan referensi bagi para mahasiswa untuk penelitian di kemudian hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.